Permata GBKP yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas segala lawatan yang kita terima bagi kehidupan kita, membangkitkan semangat kita, rasa persaudaraan kita semakin kuat oleh pertolongan dan tuntunan yang Tuhan berikan bagi kita. Di kesempatan ini saudaraku, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan agar di dalam memahami firman ini ada kuasa Roh Allah yang bekerja untuk menolong kita, dan hikmat surgawi Tuhan turunkan atas diri kita di dalam menjalankan dan menyampaikan firman Tuhan sebagai kebenaran bagi kita sekalian. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, rasa syukur yang begitu besar yang selalu Kau anugerahkan bagi kami. Kau mengajar kami agar kami mengenal perbuatan-Mu, dan perbuatan-Mu yang ajaib mengajar kami untuk melakukan satu hal yang memuliakan nama Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Yang menjadi bahan PA Permata di minggu ini, mari kita membuka kitab Galatia pasal 6 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Firman ini kami bacakan kepada kita sekalian. Demikian firman-Nya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang kita seiman. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan di PA Permata di minggu ini. Dan yang menjadi tema kita adalah si sampat-sampatan ibas ndalankan si mehuli. Saudaraku, ketika kita melihat satu hal, kejadian yang ada di keluarga kita, yang ada di depan mata kita, yang ada dalam lingkungan pekerjaan ataupun di kalangan permata, tidak terlepas adanya situasi yang menuntut kita untuk bisa membantu. Tapi di dalam memberi diri, memberi apa yang kita miliki, terkadang orang sangat perhitungan untuk dapat membantu orang. Apa yang menjadi pernyataan untuk dapat mempertimbangkan segala sesuatu dalam membantu? Ada yang mengatakan sudah sering sekali dibantu. Dia mah hidupnya seperti itu, minta tolong mulu, menggantungkan hidupnya kepada orang banyak. Dia tidak malu meminta ke sana dan ke sini, selalu harus dibantu. Terkadang muncul pernyataan itu dari mulut kita. Tapi saudara-saudara, perlu kita renungkan lebih dalam. Kenapa mesti di sekeliling kita selalu Tuhan izinkan ada orang yang harus kita bantu? Yang namanya Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Kuasa, Maha Penyayang. Kenapa Dia tidak anugerahkan kepada setiap orang untuk dapat memperoleh kelimpahan hidup? Tapi cara Tuhan bekerja beda sekali dengan konsep berpikir manusia. Kalau kita baca dari Yesaya pasal 55, jelas sekali dikabarkan kepada kita bahwa segala rancangan manusia, segala pemikiran manusia itu jauh bedanya dengan cara Tuhan bekerja dan berpikir dan berkehendak. Seperti jauhnya bumi dan langit.
Tidak ada ukuran yang bisa kita sampaikan untuk bisa menentukan jarak perbedaan itu. Tapi saudaraku, di kesempatan ini di PA Permata kita, bagaimana kita diajak untuk hidup saling membantu. Hidup saling membantu itu dasarnya apa? Undang-undang Kristus. Paulus katakan dalam hal ini, setiap orang yang sudah mengambil bagian untuk dapat saling membantu dalam kehidupan, berarti dia sudah mengambil bagian menjalankan undang-undang Kristus. Karena hidup kita sebagai orang percaya, kita sudah lebih ditolong oleh kehadiran Kristus Yesus. Hidup kita sudah ditolong dengan gratis dan cuma-cuma. Jadi peraturan perundang-undangan hidup bersama Kristus wajib ada pengorbanan. Apalagi pengorbanan itu untuk dapat meringankan beban orang lain. Itu satu sikap untuk menunjukkan kehidupan kita yang percaya atas segala pengorbanan Kristus bagi diri kita. Selanjutnya saudaraku, kita melihat bagaimana Paulus mengajak kita agar kita di dalam menunjukkan hidup saling menolong itu tidak akan pernah kita merasa bermegah untuk diri kita. Kita sudah bisa melakukan ini padahal hanya sekali. Dan ada yang orang bermegah hanya dalam mulutnya, tapi dalam perbuatannya tidak pernah dilakukannya apa yang dia ucapkan. Paulus katakan, jangan pernah menipu diri kita tentang segala sesuatu. Karena di hadapan Tuhan segala sesuatu terlihat dengan jelas. Tuhan mampu menjangkau apa yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu jangan coba-coba mendustai Tuhan dari perkataan kita dan perbuatan kita. Begitu juga saudaraku, kalau kita melihat apapun yang kita lakukan di dunia ini, hukum tabur tuai itu tetap berlaku. Kalau kita menanam cabai, pasti kita akan memetik hasilnya cabai juga. Jadi kalau kita menanam segala sesuatu kebaikan, daripada kebaikan itu akan kita terima. Dari perbuatan baik itu kita akan menuai hasilnya. Kalau kita menanam segala sesuatu dari ketamakan kedagingan kita, pasti kebinasaan akan kita peroleh. Tapi kita menuai ataupun melakukan segala sesuatu dalam roh, keselamatan akan kita terima yang berasal dari Tuhan. Saudaraku, selanjutnya yang menjadi perenungan kita, arahan dan ajakan Paulus adalah, selagi kita memiliki kesempatan, jangan pernah biarkan kesempatan itu berlalu dari hadapan kita. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita tidak akan bisa diputar waktu itu kembali. Kapan sih kita bisa melaksanakan undang-undang Tuhan? Kapanpun dan dimanapun kita bisa melakukannya. Salah satunya dalam perbuatan membantu orang lain. Dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan itu diajarkan dan diingatkan kita. Jangan biarkan dan jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Artinya saudaraku, artinya Permata GBKP. Permata jangan pernah menunda-nunda waktu. Permata jangan pernah mengatakan nanti kalau pekerjaanku sudah mapan. Nanti kalau aku sudah berumah tangga. Nanti kalau aku sudah punya duit banyak. Baru aku bisa membantu. Dan orang yang aku bantu tentunya bukan itu-itu mulu. Tapi banyak orang yang bisa aku bantu. Lakukan. Yang bisa kamu bantu yang ada di sekelilingmu, yang kamu ketahui, lakukan. Tidak perlu mencari orang yang akan kita bantu. Banyak saudara-saudari kita, banyak teman-teman kita yang bisa kita bantu. Secara finansial, secara hati kita, waktu kita, dan hidup kita. Mari Permata, di minggu ini, sesuai dengan tema kita, si sampat-sampatan, hidup sebagai makhluk sosial, hidup sebagai anak-anak Tuhan, tidak terlepas dengan hidup saling menolong. Karena Tuhan mengajarkan kita, kita tidak pernah bisa mampu hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang lain. Dan orang lain yang ada di sekeliling kita itu adalah orang-orang bagian hidup kita. Anak-anak Allah yang perlu kita hargai, perlu kita kasihi, perlu kita topang, dan perlu kita perhatikan hidupnya. Sebagaimana Tuhan sendiri memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Dan di minggu ini saudaraku, kita diajak memahami dan menjalankan firman itu dari bahan diskusi kita yang akan kami bacakan di kesempatan ini. Diskusi kita ada dua. Baca kembali ayat 2. Kai maksud ayat endaman bandu. Turikanlah. Maksud ayat ini kepada kita.
Sekecil apapun pertolongan yang bisa kita berikan dengan tulus dan ikhlas kepada orang lain, itu bagian perbuatan iman kita kepada Tuhan. Iman yang bekerja itu bukan iman dalam konsep berbicara kita, bukan dalam konsep pemahaman kita, tapi iman yang bekerja itu dalam perbuatan, yaitu membantu sesama manusia. Yang kedua, saudaraku, sehubungan dengan bahan renungan kita, cidahkanlah aksinta ibas gerakan 10.000 guna membangun Mamre Center GBKP. Aturkan gelah aksi enda banci ratur dengan mahuli perdalinena sebagai wujud kepedulian ras dukungan ta Mamre GBKP. Mamre GBKP dalam sasaran pembangunan Mamre Center yang diperuntukkan untuk pembinaan spiritualitas yang dikelola oleh Mamre dan pembinaan untuk pengembangan sumber daya manusia dan lain sebagainya yang diperuntukkan untuk dikelola oleh Mamre. Mereka butuh dana dan gerakan 10.000 ini adalah sarana untuk kita peduli, untuk kita bisa mendukung pembangunan Mamre Center. Sebagaimana pembangunan studio Permata, banyak sekali jemaat mengambil bagian agar itu terwujud untuk kepentingan orang banyak yang dikelola oleh Permata. Ini kategorial Mamre. Saatnya kita berbagi dengan mereka agar Mamre Center GBKP semakin dapat diberdayakan dan diadakan dan dapat dikelola sebagaimana mestinya. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan tetap kita agungkan di dalam segala perbuatan dan segala kepedulian kita terhadap lingkungan, bahkan orang-orang di sekitar kita. Selamat mengikuti PA Permata buat seluruh Permata GBKP. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat lawatanmu. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan dan seluruh Permata GBKP dimampukan dan diyakinkan untuk dapat mengambil bagian, melakukan segala sesuatu yang benar di mata Tuhan, dan menjalankan satu hal yang bisa mereka kerjakan dari sikap hidup tolong-menolong. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh Permata GBKP, mampukan mereka menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Haleluya. Amin.